Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang menjamah kami. Kami sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kami sadar bahwa semua adalah titipan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada satupun yang dapat kami banggakan selain Tuhan. Sebab kami percaya bahwa hidup kami ini hanya karena Tuhan saja. Mari Bapa, Engkau yang akan mengajar kami tentang kebenaran-Mu Tuhan. Dan kebenaran yang kami mengerti akan memerdekakan setiap kami. Tuhan, dalam nama Yesus, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Berbicara buat setiap kami, roh hikmat, pewahyuan, curahkan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami. Haleluya. Semua kita berkata, amin, 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 amin. Ya, puji Tuhan, kungsi Fajai bagi yang merayakannya, Kyonghi, ya. Dan saya percaya, saudaraku, di awal tahun ini, perkenankan saya dengan segala kerendahan hati, jika saya ada salah, saya mau mohon supaya saudara memberikan saya angpau. Ya, just joking, saudara ya. Oke, puji Tuhan, sebuah pujian penyembahan yang saya nikmati. Wow, serasa saya seperti ada di Intercon ini. Kangen sekali ya dengan semua keluarga besar Rumah Doa Immanuel, dan saya percaya bahwa saudara sekalian kita tetap, walaupun melewati pandemik ini belum jelas sampai kapan, tapi kita tahu pasti Tuhan Yesus tetap setia buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita, apa yang Tuhan taruh di hati saya. Kenapa, saudaraku? Karena survei membuktikan di masa pandemik ini, cukup banyak orang yang mengalami sakit. Dan Anda harus tahu bahwa sakit itu nggak cuma bicara tentang sakit tubuh, tapi ada begitu banyak orang yang sekarang disurvei sedang mengalami sakit baik secara rohani maupun juga sakit secara mentalnya. Saudara-saudara, disurvei bahwa di masa pandemi ini tingkat orang stres, tingkat orang yang saudaraku mengalami problem mental itu semakin tinggi. Saya masih ingat anak saya, Yehuda, anak kami yang pertama, masih kuliah di tingkat yang ketiga, mengambil jurusan yaitu saudaraku psikologi dan pastoral, dan tiba-tiba waktu yang lalu dia sempat perlu ketemu sama seorang dokter, saudaraku, tiba-tiba dokternya tanya, waktu Yehuda anak saya memberitahu bahwa itu yang dia ambil dan sekarang kalau Tuhan berkenan akan masuk ke S2, saudaraku, lalu dokternya berkata, young man, cepat lulus ya, karena kamu sedang dibutuhkan banyak oleh orang Amerika. Karena banyak orang Amerika stres, banyak orang Amerika bermasalah dalam soal problem mental dan sebagainya. Dan disurvei juga bahwa ini adalah hal yang juga dialami oleh banyak orang dimanapun berada. Nah, itu sebabnya mari kita akan belajar sebuah janji Tuhan. Percayalah sesukar apapun, janji Tuhan tetap ya dan amin. Katakan yes. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-17. Janji Tuhan buat bangsa Israel waktu itu ketika mereka ditawan oleh musuh. Dalam keadaan mereka, saudaraku, menjadi orang buangan, mereka disindir, mereka diolok, dan mereka punya saudaraku keadaan yang sangat memalukan. Tapi mari kita lihat janji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di rumah Anda, di tempat Anda menyaksikan, tetap di mute saja, tapi baca dengan iman. Ayo imani ini ayat buat saudara dan saya. Semua baca. 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa
yang tiada seorang pun menanyakannya. Saudara sekalian, dalam keadaan terbuang, dalam keadaan dihina orang, tapi Tuhan berjanji buat bangsa Israel. Tuhan yang sama berjanji buat saudara dan saya hari ini. Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagi kita. Yang percaya, katakan amin. Saudara, Tuhan mau mendatangkan kesembuhan buat saudara. Di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan yang dari Tuhan. Terimalah kesembuhan, baik kesembuhan dalam berbagai area dalam hidup saudara. Dan saya percaya, firman berkata begini, Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Lihat bagaimana caranya. Aku Tuhan akan mengobati luka-lukamu. Saudara, ternyata ketika Tuhan mau menyembuhkan kita, hal pertama yang Tuhan akan dealing dengan kita soal luka-luka kita. Tahukah saudara sekalian bahwa kesembuhan akan terjadi ketika luka-luka kita mau diobati dan mau disembuhkan Tuhan. Kalau ada saudara yang membutuhkan kesembuhan secara fisik, kalau Anda saudara yang membutuhkan kesembuhan dalam pernikahan keluarga Anda, kalau ada saudara yang membutuhkan kesembuhan dalam ekonomi dan pekerjaan saudara, kalau ada saudara yang membutuhkan kesembuhan di dalam mental kita, dengar baik-baik, Tuhan pertama lebih dulu mau dealing dengan luka-luka kita yang harus mau diobati dan disembuhkan. Itu sebabnya tema khotbah pada hari ini adalah terima kesembuhanmu. Ayo dengan iman, saudara buka kedua tangan, saudara katakan, saya terima kesembuhan saya. Taruh tangan di dada masing-masing, ya kan? Ayo, 1, 2, 3, saya terima kesembuhan saya. Lebih keras lagi, 2, 3, saya terima kesembuhan saya. Katakan amin. Nah, saudaraku, tahukah Anda bahwa semua orang pasti pernah mengalami luka di dalam hidupnya? Saudara sekalian, siapapun kita, pasti kita pernah mengalami luka di dalam hidup kita. Baik luka fisik maupun luka yang lain. Saudara coba lihat, perhatikan, misalnya kalau Anda lihat dalam tubuh saudara, ya, apakah saudara pernah punya luka? Ada bekas lukanya, mungkin di kaki kita, mungkin pernah jatuh waktu belajar sepeda, atau mungkin saudara pernah yaitu kena knalpot sepeda motor yang panas atau saudara mungkin mengalami accident sehingga ada bekas lukanya. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat bahwa semua orang pasti pernah mengalami luka, tapi pertanyaannya, Roh Kudus bertanya buat setiap saudara hari ini, sudah sembuhkah luka itu? Ataukah ternyata luka itu sudah sekian lama tidak kunjung sembuh, masih menjadi sebuah luka yang menyakitkan hidup saudara? Lihat seperti saudaraku apel, saudaraku, ya. Saudara, kalau Anda tahu apel, buah apel itu saudaraku, kalau saudaraku itu saudaraku di bagian luarnya segar dan bagus. Tapi kalau apel itu tiba-tiba jatuh ke lantai, duk, ya kan? Apa yang terjadi, saudaraku? Waktu Anda ambil, kelihatannya apelnya tetap oke saja. Anda lihat semuanya mulus, semuanya segar. Tapi kalau Anda 3 hari kemudian Anda makan apel itu, saudara akan terkaget-kaget. Kenapa? Karena dari luar nampaknya oke, tapi dari dalam ternyata apel itu sudah mengalami pembusukan di bagian apel yang terbentur dengan lantai tersebut. Saudara, hari ini ada banyak orang sedang mengalami luka. Dan saudara, apa saja luka yang bisa terjadi? Ada orang bisa luka secara fisik, tetapi ada juga orang luka akibat trauma masa lalu. Ada sebuah peristiwa trauma, entah pada waktu kita masih kecil, atau mungkin pada waktu kita masih muda, atau bahkan trauma yang kita alami dalam beberapa saat yang lalu. Saudara-saudaraku, berapa banyak orang sampai hari ini masih alami luka akibat trauma masa lalu. Mungkin dia pernah disakiti, mungkin dia pernah dilukai oleh orang-orang yang ada, yang dia cintai, atau dia pernah dikhianati, dia ditinggalkan, dia dibuang, dia dilupakan. Saudara-saudaraku, saya menjumpai dalam pelayanan hari-hari ini,
terlalu banyak orang yang sedang mengalami luka. Ada orang juga luka dengan hamba Tuhan. Ada orang luka dengan gereja. Ada orang luka dengan pelayanan. Ada orang luka dengan orang Kristen. Hari ini, saudaraku, apapun luka yang saudara sedang alami, izinkan Tuhan menyembuhkan kita. Ada orang juga alami luka akibat konflik. Mungkin ada sebuah tension, ada ketegangan, ada pertengkaran yang membuat sebuah konflik, dan akhirnya ada sebuah perpecahan, dan itu membuat luka. Lihat lagi bagaimana bangsa Indonesia juga, Amerika juga sedang mengalami konflik, dan itu menimbulkan luka-luka yang menyedihkan. Bahkan ada orang mengalami luka akibat kehilangan. Baik itu kehilangan mungkin pekerjaan kita yang tadinya oke, atau ekonomi kita, atau di masa pandemi kita juga kehilangan orang-orang yang kita cintai. Nah, dengar baik-baik, saudaraku. Seperti apel tadi, di luar tampaknya baik. Mungkin hari ini, saudara, di luar tampaknya baik. Saya melihat dari Zoom ini, ya kan, saudara-saudara, ya kan, ada yang kayaknya baik, atau yang saya juga nggak lihat wajah saudara, ya, karena videonya Anda matikan, saudaraku. Tapi, saudaraku, bagian dalam hidup kita bagaimana? Apakah masih ada, saudaraku, luka yang belum sembuh? Hari ini, terimalah kesembuhan saudara. Kenapa? Dengar baik-baik. Saudara, orang yang terluka cenderung akan melukai orang lain. Saya ulang lagi ya, statement ini ya. Orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Tidak perlu heran ketika ada orang yang perangainya, sikapnya, perkataannya menyakitkan, melukai orang lain, menimbulkan banyak persoalan pada orang lain. Saudara, coba cek orang tersebut. Pasti orang itu ada luka dalam dirinya. Dan cenderung orang yang melukai, orang yang terluka akan melukai orang lain. Tetapi orang yang sudah sembuh, haleluya, akan membawa kesembuhan bagi orang lain. Sekali lagi, hanya orang yang sudah sembuh yang bisa membawa kesembuhan bagi orang lain. Saya berdoa biar semua keluarga Rumah Doa Immanuel hari ini saudara menerima kesembuhan, dan ketika saya dan saudara disembuhkan, maka kita bisa dipakai Tuhan menyembuhkan banyak orang yang mau disembuhkan. Katakan amin. Saudara sekalian, Amerika juga hari-hari ini sedang punya banyak problem yang parah. Termasuk, saudaraku, berbagai masalah-masalah kriminal. Bahkan sekarang, saudaraku, keadaan semakin berat lagi. Kenapa? Karena kebencian, permusuhan. Kenapa itu terjadi? Karena ada luka bangsa Amerika yang sudah beratus-ratus tahun yang tidak kunjung sembuh. Dimulai dari perbudakan kaum kulit hitam. Dan itu sebuah luka, seperti luka yang belum sembuh. Begitu kena geser dikit aja, langsung, saudaraku, akan merasa perih dan menyakitkan. Saudara ingat bagaimana di awal Mei, ya di akhir Mei tahun 2020, saudara, di Amerika ternyata ada seorang bernama, saudaraku, George Floyd, yang akhirnya ditangkap polisi karena bertindak sebuah kriminal. Tapi akhirnya dia mati pada waktu dia dalam keadaan sedang ditangkap oleh polisi. Dan Anda mengerti, saudaraku, sebuah luka bangsa, luka diskriminasi yang belum kunjung selesai, membuat akhirnya terjadi kerusuhan di mana-mana. Kegerakan BLM, dan itu, saudaraku, sampai hari ini, saudaraku, di berbagai kota besar, mereka melihat dampaknya. Saudaraku, lihat bagaimana sebuah luka yang belum sembuh, begitu, saudaraku, mengalami sebuah kondisi yang mengganggu lukanya, akan meledak luar biasa. Bahkan kerusuhan di berbagai kota besar, termasuk di kota Philadelphia tempat saya tinggal, saudaraku, di Center City, saudaraku, berbagai macam toko-toko yang akhirnya dijarah habis, dan sebagainya. Saudaraku, jadi orang yang terluka dengan gampang akan melukai orang lain. Dan ini sangat berbahaya loh. Hamba Tuhan yang sedang terluka, wow,
Lihat apa yang disampaikan di mimbar, apa yang disampaikan di sosial media, itu cenderung akan melukai orang lain. Tapi saya berdoa, ketika hamba Tuhan itu sembuh, maka kesembuhan juga yang akan dialirkan. Saudara, sementara soal George Floyd itu membuat banyak kemarahan, tapi sebenarnya ada pria kulit hitam yang lain. Orang ini adalah seorang pria yang 37 tahun dia dimasukkan ke dalam penjara yang paling berat di Amerika. Itulah penjara Angola. Pria ini saudaraku waktu umur 22 tahun. Ia didakwa, divonis bersalah karena memperkosa seorang wanita kulit putih. Hanya karena ada 3 orang yang tanpa bukti mengaku bahwa pria ini ada di rumah korban. Saudaraku, padahal pria ini berkata, tidak, aku nggak masuk ke rumah korban itu dan aku tidak pernah memperkosa. Dan Anda tahu pria ini akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, padahal dia selalu berkata, aku nggak bersalah, aku nggak melakukan apa-apa. Dan dia coba minta tes DNA, fingerprint di arsip kriminalnya, tetapi tidak dipedulikan. Sampai akhirnya, saudaraku, dalam keadaan dia punya banyak alasan untuk luka, punya banyak alasan untuk dendam dan membalas dendam, dia di penjara ketemu dengan Yesus. Dan yang menarik, di penjara, Tuhan menyembuhkan dari luka-luka batinnya. Dan dia bisa mengampuni. Bahkan dia bisa, saudaraku, ikut melayani dalam kebaktian di dalam gereja. Dia suka nyanyi menyembah Tuhan. Dan orang ini, saudaraku, akhirnya mendapat pembelaan Tuhan. Tepatnya, saudaraku, setelah dia 37 tahun di penjara, bulan Maret 2019, waktu dia berusia 59 tahun, pria ini akhirnya dibebaskan, tidak bersalah. Kenapa? Karena tes DNA, sidik jarinya berbeda semua. Dan dia, saudaraku, sudah menjalani penjara 37 tahun, padahal bukan kesalahannya. Dan pada waktu dia keluar dari penjara, hanya orang yang sembuh yang bisa membawa kesembuhan. Sampai akhirnya dia ikut ke American Got Talent. Dan dia mendapat kesempatan nyanyi di depan, saudaraku, para juri. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Dia nyanyi sebuah lagu, Don't Let the Sun Go Down on Me. Jangan biarkan, aku tidak mau biarkan harapanku hancur. Aku tidak mau biarkan harapanku patah. Bayangin, 37 tahun dia di penjara dengan sebuah tuduhan yang dia tidak kerjakan, tapi dia benar-benar akhirnya mengalami sebuah kesembuhan. Dan kita akan lihat klipnya sebentar saja, cuma 4 menit. Lihat bagaimana orang ini bernama Archie Williams. My name is Archie Williams. Right, let's get to know you first of all, Archie, a little bit. Okay. I was just incarcerated for 37 years for somebody else's crime. Ooh. DNA freed me. Wow. On the morning of December the 9th of 1982, a 30-year-old white woman was raped and stabbed in her home. I was arrested on January the 4th. I couldn't believe it was really happening. I knew I was innocent. I didn't commit a crime. But being a poor black kid, I didn't have the economic ability to fight the state of Louisiana. I was sentenced to life in 80 years without the possibility of parole or probation. When you're faced with dark times, what I would do is I would pray and sing. This is how I got peace. I can't lie. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white.
Time stands still before me. Frozen here on the ladders of my life. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, there's always someone else I see. I'm just another fraction of your life to wander free. But losing everything is like the sun going down on me. The sun going down on me. Oh my gosh. Heidi. I mean, I don't cry for a whole lot of things, but that really did it to me. I have to tell you, it just, I don't know, went from you to me, and I felt you, and I've been thinking about you and your life. That was very powerful. Even though you did 37 years that didn't break you. I can picture you watching the show, hoping, holding to something, and now you're here, and we love you. Archie, you have a really good voice. Thank you, son. You really, really do. This is an audition I will never forget for the whole of my life, Archie. Now we have to do the important part. Let's start with Howard. Oh, I love you, yes. It's a definite yes for me. Yeah. And you get your third yes from me. I'm going to work out, I'd say we've got about 3,500 yeses here. My name is Archie. Ya, luar biasa sekali lihat bagaimana orang ini, Archie, harusnya punya alasan untuk dia membalas dendam. Tetapi ketika dia sembuh dari lukanya, maka dia bisa nyanyi dengan sebuah pengharapan. Dan 37 tahun di dalam penjara, itu tidak menghancurkan dia. Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama. Semua kita harus sembuh dari setiap luka kita. Sekali lagi, kalau kita biarkan seorang suami terluka, maka suami itu akan melukai istrinya, melukai anak-anaknya. Seorang istri yang terluka, tanpa sadar dia akan melukai anak-anak dan melukai orang tua, bahkan juga suaminya. Seorang hamba Tuhan yang terluka bisa melukai banyak orang-orang lain. Saudaraku, hari ini mari kita belajar supaya benar-benar terima kesembuhan saudara. Dan mari kita belajar bagaimana kita bisa sembuh dari setiap luka. Saudara, izinkan hari ini kita belajar dari satu perumpamaan Yesus yang terkenal, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Tapi izinkan supaya Tuhan mewahyukan perumpamaan ini dengan sebuah cara pandang, sudut pandang yang berbeda. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam Alkitab kita, di dalam Lukas 10, ayat 30-37. 30 mulai, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan,
tetapi juga memukulnya, melukainya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara, orang ini bukan cuman dirampok habis-habisan, semua yang dia punya habis ludes, tetapi juga dipukul secara mengerikan, dilukai sampai dia ditinggalkan dalam keadaan setengah mati, sudah dalam keadaan dying. Lihat ayat yang ke-31, Yesus berkata, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, dan ia, imam itu, melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, aneh sekali. Tuhan Yesus sengaja memakai ilustrasi seorang imam. Dan Anda tahu imam sekarang itu gambaran seorang pendeta. Dan seorang pendeta kan tugasnya melayani. Tetapi lihat bagaimana imam itu waktu dia melihat korban perampokan itu, orang yang terluka, justru dia menghindar, dia melewatinya saja tanpa mau berbuat apa-apa. Saudara, kita nggak tahu. Coba kita imajinasikan, kenapa imam ini nggak mau menolong? Saudara, bisa saja dua kemungkinan. Saya bisa membayangkan. Yang pertama, bisa jadi imam ini berpikir yang namanya pelayanan itu hanya ada di dalam gedung ibadah. Padahal, saudaraku, pelayanan itu bukan hanya di dalam gedung gereja. Pelayanan itu di dalam gedung maupun di luar gedung gereja. Katakan amin. Saudara, mungkin dia berpikir, ini kan bukan di dalam gedung ibadah, ini kan di jalan, bukan tugas saya kok. Dan yang kedua yang saya bisa duga, kita bisa imajinasikan, kenapa imam ini, saudaraku, tidak mau menolong? Karena dia sudah kehilangan cinta. Dia sudah beku cintanya. Saudara, ada banyak orang sampai hari ini masih aktif pelayanan, tapi gelora cintanya kepada Tuhan sudah padam. Ada orang masih bisa khotbah, ada orang masih bisa main musik, ada orang masih bisa memimpin pujian, orang lain diberkati, tapi hidupnya sendiri kosong kering dan sudah tidak ada lagi api cinta, sudah freeze, sudah dingin, sudah beku. Bagaimana dengan kita hari ini? Lihat ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lewi adalah suku pilihan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudaraku, ini berarti bukan sekedar jemaat biasa kalau sekarang, tapi orang yang terlibat dalam pelayanan juga tidak peduli waktu melihat orang yang terluka ini. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia, orang Samaria, melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, dengar baik-baik. Yesus sengaja memakai perumpamaan ini pakai orang Samaria. Dan Anda tahu kan, pada waktu Yesus hidup waktu itu, orang Samaria adalah orang yang buangan. Orang Samaria dianggap adalah bangsa kelas bawah, tidak dihargai, ditolak. Kenapa? Karena dianggap bahwa orang Samaria adalah hasil perkawinan campur antara orang Yahudi dengan bangsa lain. Bahkan Alkitab berkata bahwa waktu itu orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Saudara bisa bayangkan, orang Samaria itu punya banyak alasan terluka, tertolak. Tapi ajaib, orang Samaria ini, saudaraku, bahkan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia bisa membawa kesembuhan bagi orang terluka. Kenapa? Karena saya yakin orang Samaria ini sudah sembuh dari lukanya. Hanya orang yang sudah sembuh yang bisa menolong orang lain yang terluka. Ayat 34, Yesus berkata, ia, orang Samaria, pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Lihat, orang yang terluka itu perlu dibalut lukanya, lalu disirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia, orang Samaria itu, menaikkan orang itu dari tanah di jalan terkapar di bawah, digendong naik ke atas keledainya sendiri, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Dia bahkan rela berkorban soal uang juga, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan
Lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ayat 36, Yesus bertanya kepada murid-muridnya dan semua orang waktu itu, dan setiap kita, siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah seorang manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Orang yang telah menunjukkan compassion, belas kasihan kepadanya, kepada orang yang terluka, yang kerampokan itu. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara sekalian, sebuah perumpamaan yang mungkin kita sudah hafal dan tahu, tapi izinkan Tuhan membuat kita menerima sebuah pengertian yang baru. Bagaimana ternyata orang Samaria ini bisa membawa kesembuhan, karena dia sendiri juga sudah alami kesembuhan. Nah, dari perumpamaan ini saya mendapatkan ada pelajaran berharga, bahwa dalam kehidupan ini ada 5 kelompok manusia yang selalu ada di sekitar kita. Apa saja kelompok manusia itu? Kelompok yang pertama saya sebut adalah kelompok penyamun, perampok. Ini adalah orang yang suka merampas dan suka melukai orang lain. Saudara, ada orang-orang di sekitar kita, tipenya adalah tipe perampok. Selalu perkataannya, selalu tingkah lakunya, itu mau mencuri, merampok sukacita kita, merampok kebahagiaan kita, merampok kedamaian kita, bahkan merampok persatuan, dan isinya terus melukai terus. Saudara tahu, dalam sebuah tim pelayanan juga terkadang ada kelompok orang seperti perampok, saudaraku. Pokoknya orang ini kemana-mana bawa persoalan terus, membuat messy, membuat berantakan, ribut, jadi masalah, jadi biang kerok, saudaraku. Saya yakin di sini nggak ada. Amin, saudaraku. Karena yang sudah di rumah doa sudah sembuh semua. Haleluya, ya kan? Saudaraku, dalam keluarga kita juga mungkin ada mertua kita, ada menantu kita, tipenya tipe perampok, ya kan? Seperti iblis, ya, pencuri, pembunuh dan pembinasa. Saudaraku. Nah, lihat bagaimana ada orang-orang yang kerjaannya, perkataannya, sikapnya, tingkah lakunya selalu melukai, membuat orang lain terluka. Nah, saudaraku, apa yang menjadi bagian dari kelompok yang kedua? Ada kelompok orang yang turun ke Yeriko. Orang yang kehilangan. Orang yang dilukai. Saudara, mungkin ada saudara seperti orang Yeriko ini. Di masa pandemik engkau mengalami banyak kehilangan. Engkau dilukai dalam banyak hal oleh orang-orang di sekitar saudara. Saudara tahu ya, saya berkata bahwa pandemik ini adalah masa untuk memunculkan true color seseorang. Saya ulang lagi ya. Ini waktu memunculkan true color, warna asli seseorang. Karena kalau saudara minum kopi, ya, saudara lihat dari atas kayaknya kopinya oke saja. Tapi begitu tuh gelas kopi Anda goncang, endapan kopi yang di dasar gelas akan naik ke atas semua. Makanya saya mau beritahu saudaraku, di masa pandemi ini orang warna aslinya kelihatan semua, ya kan? Dulunya waktu belum pandemik setia ibadah, setia melayani, orangnya rendah hati, tulus. Begitu kena pandemik, hilang. Wih, sombongnya bukan main. Wih, ternyata suka menghakimi. Saudara, cukup banyak sekali. Dan saya berdoa hari ini, saudara jangan menjadi orang yang menjadi korban daripada perampokan ini. Yang ketiga, ada kelompok imam dan orang Lewi, yaitu orang yang tidak peduli lagi orang lain. Saudara, orang yang sudah freeze, sudah beku cintanya, dan dia sudah anggap sudah malaslah melayani, atau dia masih melayani tapi hanya sebuah kewajiban. Yang keempat adalah kelompok orang Samaria, orang yang mau menolong dan membalut setiap luka. Dan hari ini yang dibutuhkan oleh banyak bangsa kita
adalah orang Samaria yang sudah sembuh, yang bisa membawa kesembuhan bagi orang lain. Dan yang kelima adalah kelompok pemilik penginapan. Itu orang-orang yang ikut melayani dan ikut menjaga. Saudaraku, mari hari ini kita belajar dari 5 kelompok ini. Kita termasuk yang mana? Dan yang paling penting kita akan fokus hari ini. Apakah saudara masih dalam keadaan seperti orang yang turun ke Yeriko? Engkau dalam keadaan banyak luka-luka yang belum sembuh. Ada banyak ketakutan, trauma. Ada banyak, saudaraku, hal-hal yang telah membuat engkau terluka. Saudara, hari ini Tuhan mau supaya benar-benar kita menerima kesembuhan dari Tuhan. Saya masih ingat satu kali Pastor Ben Hinn pernah cerita. Saudara, di sebuah kota di Amerika, ada seorang gembala. Gerejanya tidak terlalu besar. Sudah setia dilayani bertahun-tahun, tapi nggak bertumbuh-tumbuh secara jumlah. Tetap sedikit saja. Saudara harus tahu ya, seorang hamba Tuhan yang melayani, menggembalakan, terus jemaatnya nggak bertumbuh, itu frustrasi. Tapi untungnya hamba Tuhan ini, saudaraku, dia mau sembuh dari lukanya. Dan ingat ya, kalau sampai ada hamba Tuhan yang bilang, oh yang penting bagi saya, di gereja saya, di pelayanan saya, bukan jumlah kok, yang penting kualitas, saya nggak perlu jumlah. Maaf kata, sebenarnya itu adalah kalimat kesombongan dan kalimat menghibur diri. Karena kalau Anda baca di firman, dua-duanya harus paralel. Kita harus menangkan sebanyak mungkin orang, tapi juga kita harus bawa mereka, dimuridkan, sampai mereka punya kualitas yang luar biasa. Jadi dua-duanya penting. Nah, satu pagi hamba Tuhan yang gerejanya nggak bertumbuh ini, dia punya komunitas bersama para pendeta yang lain, sekotanya, pastor breakfast. Jadi pagi itu dia lagi di sebuah rumah makan, lagi breakfast dengan pendeta-pendeta yang lain, mendadak pendeta ini mendengar si pelayan restoran teriak-teriak. Lalu dia lihat ternyata di pintu restoran itu, pelayan restoran ini sedang mengusir, membentak seorang gelandangan yang kelaparan, yang minta makan. Spontan hamba Tuhan ini langsung berdiri dan dia datangi pelayan restoran itu. Dan dia berkata, tolong biarkan gelandangan ini masuk saja. Dia boleh pesan makanan apa saja. Nanti saya yang bayar. Lalu gelandangan itu disuruh masuk, duduk di sebuah meja. Lalu si hamba Tuhan berkata, Pak, Bapak boleh pesan apa saja. Jangan takut, jangan malu, nanti saya yang bayar. Saya tinggal dulu Pak ya, ke meja sebelah. Saya masih ada meja yang sana, saya masih ada urusan. Lalu dia balik, saudaraku, ngobrol lagi dengan para pendeta. Sekian menit dia lupa dengan gelandangan itu. Mendadak dia ingat, waktu dia menoleh ke meja gelandangan itu, duduk makan. Dia kaget, gelandangannya nggak ada. Dan ternyata dia lihat makanan yang dipesan ada di meja. Dia panggil pelayan restoran, mana tuh gelandangan? Ternyata gelandangannya dicoba cari siapa tahu di restroom, di kamar mandi, nggak ada. Coba dilihat di luar sekitar restoran juga nggak ada. Ya sudah, hamba Tuhan ini tetap bayar apa yang sudah dipesan oleh gelandangan itu. Saudara, malamnya, ketika hamba Tuhan ini pulang dan dia sendirian di kamarnya, kebetulan istri dan anak-anaknya lagi nginap di luar kota, ada urusan. Malam itu dia sembahyang di kamarnya. Mendadak dia kaget. Pintu kamarnya diketuk orang. Dan waktu dia buka, dia sempat syok. Karena di depan pintu kamar, gelandangan itu yang tadi pagi dia temui, itu ada di depan pintu kamarnya. Lalu gelandangan itu senyum, dan mendadak berubah jadi wajah Yesus. Dan Yesus berkata, aku suka dengan apa yang kamu lakukan. Mendadak Yesusnya hilang. Saudara, hamba Tuhan ini nangis. Dia nyembah Tuhan. Karena dia tahu Tuhan datang. Dan saudara, apa yang terjadi? Pastor Benin cerita. Karena sebuah tindakan kasih yang dia lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Mendadak Tuhan mulai kirim jiwa-jiwa ke gerejanya.
Satu demi satu Tuhan kirim. Sampai akhirnya itu gereja bertumbuh luar biasa. Menjadi salah satu gereja terbesar di kota itu. Saudara, lihat. Orang yang sembuh dan bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan yang lain akan alami terobosan yang luar biasa. Siapa saudara yang mau disembuhkan dan membawa kesembuhan? Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang enggak kelihatan videonya juga enggak tahu. Tepuk tangan dong enggak, yang penting Tuhan tahu. Nah, saudaraku, kita akan fokus dari perumpamaan Yesus dari tentang korban yang dirampok dan dilukai. Rahasia untuk sembuh dari setiap luka itu bagaimana? Kita akan lihat fokus dari korban perampokan yang terluka, yang sudah sekarat ini. Yang pertama, saudaraku, kita harus bertemu dengan orang Samaria yang murah hati. Saudara, kalau Anda mau sembuh, Anda harus bertemu dengan orang Samaria yang murah hati. Dan orang Samaria ini adalah gambaran Yesus Kristus sendiri. Lihat bagaimana Tuhan Yesus ditolak, dikhianati, disakiti, tetapi dia membawa kesembuhan. Saudara sekalian, untung orang yang terluka ini, dia bertemu dengan orang Samaria yang murah hati. Saudara, hari ini kalau engkau sedang terluka, engkau perlu ketemu dengan Yesus. Engkau perlu izinkan supaya kasih Yesus mulai, saudaraku, menjamah setiap luka-luka saudara. Dan lihat bagaimana ketika Yesus mau menyembuhkan saudara dan saya. Dan orang Samaria ini juga adalah gambaran, yaitu orang-orang percaya yang mau melayani dengan kasih. Saya berdoa, saya mendorong setiap saudara, biar saudara juga mau di tengah-tengah kesulitan yang kau alami, engkau mau dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan sebagai orang Samaria yang murah hati, yang mau katakan amin, yang mau katakan amin. Saudara, sejak di awal pandemik 2020, Tuhan gerakkan kami setiap Kamis pagi, bagi makanan, sembako juga, bagi sekian banyak orang di depan gereja. Saudara, juga untuk komunitas Indonesia yang tinggal di kota kami, tinggal SMS saja satu hari sebelumnya, hari itu besoknya kami kirim, ada tim yang melayani delivery sembako-sembako ke rumah-rumah. Saudara, jujur, ketika Tuhan perintahkan itu, secara manusia saya gentar. Saya berikan Tuhan dari mana biayanya. Tapi ketika Tuhan dorong, saya belajar. Oke Tuhan, aku ngerti. Waktu itu gereja di lockdown, nggak bisa kebaktian. Kita mulai cuma kebaktian online. Tapi saya nangkep, pelayanan bukan hanya di dalam gedung. Ini waktunya saya khotbah di luar gedung. Bukan dengan khotbah teriak-teriak, tapi dengan sebuah tindakan kasih. Saudara dari berbagai bangsa. Dan kita bersyukur, sampai hari ini, kita masih tetap rutin melakukan, dan Tuhan tetap memampukan kita setiap Kamis. Dan Anda tahu, saya tidak pernah minta-minta untuk khusus jemaat kasih persembahan buat pembagian makanan. Tapi Jehovah Jireh, saat kita rela berkorban, Tuhan gerakkan sendiri, sampai Tuhan buka pintu-pintu yang ajaib. Ternyata, saudaraku, sebelum pandemi kami sudah bertahun-tahun hubungi berbagai organisasi food bank yang ada di Amerika, tapi tidak ada balasan. Tapi ketika kami sudah mulai melangkah, setiap Kamis minimal sekitar 300-400 orang waktu itu, saudaraku, di awal pandemi, saudaraku, ribuan makanan yang kami bagi, maka itu sampai jadi pembicaraan, karena set kami adalah set yang terbanyak. Sampai akhirnya itu food bank pada berdatangan. Jadi sampai hari ini saudara tahu, selama hampir 2 tahun ini, kami, ya tim yang melayani, jarang ke supermarket lagi, saudaraku. Kenapa? Karena kami kebanjiran berkat. Bayangin, saudaraku, dari supermarket Target, dari supermarket yang organik, Trader Joe yang mahal-mahal, itu begitu ada barang-barang yang mereka sudah hampir expired, tapi belum expired, mereka sumbangkan. Kami terima banyak, sampai ayam-ayam fresh,
sampai salmon, buah-buahan, sampai ada bunga mawar, saudaraku. Itu yang mereka akhirnya bagikan, dan bayangin saudara, itu orang dari berbagai bangsa. Nah, terkadang melayani orang-orang itu, saudaraku, memang ada sukacitanya, tapi juga kadang-kadang bisa buat gondok, ya kan? Saudara, kenapa? Kadang-kadang ada orang sudah dikasih gratis, rewelnya bukan main, saudara. Ya kan? Tapi saya bilang sama tim, sabar, sukacita aja. Kenapa? Orang Samaria itu harus murah hati. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Jadi yang pertama, kita harus bertemu dengan orang Samaria yang murah hati. Saudara harus bertemu dengan Yesus. Izinkan hari ini, dimanapun Anda berada, Yesus melawat dan menjamah kita. Yang percaya, katakan amin. Saudaraku, yang kedua, ternyata untuk kita bisa sembuh, kita harus bersedia ditolong. Kita harus mau ditolong. Saudara, cara supaya kita mau ditolong, mau sembuh adalah apa? Yang pertama, kita mau percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita. Dan kita belajar percaya dengan orang-orang Samaria yang ada di sekitar kita hari ini. Bahkan mau terbuka. Saudara dengar baik-baik. Di masa sekarang udah nggak usah jaim-jaim. Nggak usah gengsi-gengsi. Belajar untuk berani terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Saudara, kalau ada orang bilang begini ya, kalau kita terluka, biarin aja. Nanti waktu dengan sendirinya akan menyembuhkan. Saya mau beritahu itu sebuah kalimat menyesatkan. Luka tidak akan pernah sembuh dengan berjalannya waktu. Kalau luka itu tidak pernah diobati. Tetapi saudaraku, izinkan kita mau ditolong. Dan saya percaya rumah doa Immanuel ini juga merupakan alat Tuhan untuk menolong setiap saudara yang sedang terluka. Engkau yang sedang mengalami problem, ketakutan, frustrasi, stres, dan sebagainya. Dan yang ketiga terakhir, saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan? Yang ketiga, saudaraku, kita perlu bersedia dirawat sampai sembuh. Saudara, kita harus mau dirawat sampai sembuh. Kenapa? Karena banyak orang, saudaraku, seringkali tidak mau sampai sembuh dia dirawat. Akibatnya lukanya baru setengah sembuh. Dan itu akan bisa luka kembali. Saudara, caranya bagaimana? Lihat seperti orang Samaria yang murah hati. Apa yang dilakukan bagi orang yang kerampokan itu? Kita harus mau dibalut luka-luka kita. Saudara, luka nggak boleh dibiarkan ya. Luka itu harus dibedah, harus dibersihkan, harus diberi antibiotik. Perih memang, tapi justru itu akan menyembuhkan. Saudara, dalam pelayanan inner healing, orang yang terluka parah, justru saya ajak untuk orang itu kembali mengingat, memvisualisasikan peristiwa yang menyakitkan itu, dan biasanya dia nangis, dia teriak, dia histeris. Tapi justru di situ, akhirnya ketika luka itu dibalut dengan kasih Yesus, maka terjadi kesembuhan. Berikutnya, kita harus mau disiram dengan minyak dan anggur. Orang Samaria tadi menyiram orang yang kerampokan itu dengan minyak dan anggur. Minyak kita tahu gambaran pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus sanggup menyembuhkan setiap luka-luka dalam hidup kita. Dan anggur bicara tentang kasih, kemanisan. Anggur bicara tentang sukacita. Izinkan hari ini pernikahan Anda yang penuh dengan luka dialiri, disirami dengan minyak urapan Roh Kudus. Dialiri dengan anggur yang baru dari Tuhan. Setiap dalam keadaan saudara mengalami luka apapun, izinkan pelayananmu disiram dengan minyak dan anggur. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, rumah doa ini akan terus dialiri, disirami oleh Tuhan dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru, sehingga setiap kali Anda menyembah Tuhan, ada sebuah aliran kesembuhan, ada aliran pelepasan, ada aliran kemenangan. Yang percaya, katakan amin. Lalu kita juga mau diangkat. Saudara, orang terluka ini digendong oleh orang Samaria, dari tergeletak di tanah, dibawa, sampai dinaikkan ke atas keledai tunggangannya. Saudara, izinkan Tuhan membuat kita, cara pandang kita diangkat Tuhan. Paradigma kita mulai terbuka, sehingga saudara dan saya bisa mulai melihat seperti cara Tuhan melihat. Oh, ternyata, ya kan? Maksud Tuhan begini toh, melewati saya mengalami luka, supaya saya setelah saya sembuh, saya bisa menolong yang lain. Saudara,
Saudara tahu bahwa kita harus mau dibawa Tuhan melihat seperti cara Tuhan memandang. Lihat Yusuf itu, saudaraku. Ketika dia sembuh dari lukanya atas kakak-kakaknya, dia bisa bilang begini, kamu mereka-rekakan yang jahat sama aku, namun Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk memelihara bangsa yang besar ini. Nah, hanya orang yang sudah diangkat untuk melihat seperti cara Tuhan melihat, paradigma kita melihat, saudara, orang itu akan bisa melihat rencana Tuhan yang baik di balik setiap luka dan setiap keadaan yang menyakitkan. Saudara, yang terakhir, kita juga harus mau dijaga dengan baik. Saudara, kita perlu komunitas rohani. Saudara harus tertanam dalam sebuah komunitas rohani yang saling menjaga, yang saling mendoakan, yang saling kemudian mengingatkan. Ingat ya, jangan di masa pandemik saudara malam menyendiri, menjauh dari komunitas rohani. Kenapa? Saudara tahu, ayam saja di kandang, kalau dia sendirian saja bengong, lama-lama mati, saudara. Ya, jadi saudaraku, kita ini nggak boleh sendirian, ya kan? Kita ini harus bangun sebuah komunitas, dan saya percaya rumah doa ini, Immanuel, adalah komunitas yang membawa kesembuhan buat saudara dan saya. Yang percaya, katakan amin, saudaraku. Nah, kesimpulannya, saudaraku, kesimpulannya, maukah kita izinkan Tuhan Yesus menyembuhkan setiap luka dari dalam hidup kita? Bagaimana rahasia bisa sembuh dari luka? Yang pertama, kita harus bertemu dengan orang Samaria yang murah hati. Dan hari ini, Yesus, orang Samaria yang murah hati, siap menjamah saudara. Dan Tuhan juga bisa pakai, ada orang-orang lain. Mungkin ya Ibu Lili yang dipakai Tuhan sebagai orang Samaria untuk membalut luka saudara. Tapi yang kedua, perlu bersedia ditolong. Karena kalau orang ngeraskan hati, kalau orang gengsi, orang tertutup nggak akan pernah bisa sembuh. Dan yang ketiga, bersedia dirawat sampai sembuh. Izinkan Tuhan membalut luka-luka kita, mengobatinya. Izinkan Tuhan kemudian betul-betul memperbarui kita, menyiram kita dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Izinkan Tuhan mengangkat kita supaya kita bisa punya cara pandang yang benar seperti cara pandang Tuhan. Dan izinkan Tuhan, saudara, menyembuhkan kita, dirawat sampai sembuh. Sebelum kita berdoa, saya mau beri sebuah kesaksian. Saudara, salah seorang gembala cabang gereja kami yang di kota New York, Amerika, bernama Pastor Yosua Yongki. Saudara, dulu dia adalah orang yang terluka karena dia melihat figur ayahnya yang benar-benar tidak jadi contoh yang baik. Saudara, ayahnya suka selingkuh. Bahkan berapa banyak pembantu rumah tangga yang diselingkuhi sampai hamil dan dipulangkan, diberi uang. Dan itu merekam membuat Pastor Yongki terluka sejak kecil. Saudara tahu apa terjadi? Ketika dia bertumbuh menjadi anak Tuhan, rupanya luka itu belum total sembuh. Dia melayani, bahkan dia dipercaya menggembalakan sebuah gereja di sebuah kota di Jawa Timur. Dan ketika dalam keadaan gerejanya mulai maju, dia jatuh dalam perselingkuhan dengan teman baik istrinya sendiri. Saudara, istrinya hancur hidupnya. Bayangin saking stresnya, istrinya itu sampai pakai daster, bawa koper, jalan di tepi jalan, kayak orang gila, nggak tahu kemana tujuannya. Karena suaminya meninggalkan dia sekian lama, anak-anaknya juga berantakan. Pada puji Tuhan, satu kali sang istri tidak mau terus terluka, dia mau sembuh. Dan akhirnya salah satu caranya Tuhan kasih dia hikmat. Dia cari ayat-ayat di Alkitab yang membawa kesembuhan bagi dia. Dia tulis dengan spidol yang besar, dia tulis di kertas-kertas. Dia tempel di tembok-tembok kamar dan rumahnya.
Setiap hari dia ucapkan ayat-ayat yang menyembuhkan dia. Dia ucapkan. Saudara, apa yang terjadi? Sampai akhirnya singkatnya, Pak Yongki akhirnya dia dijamah Tuhan, dia bertobat, dia sembuh, dia kembali kepada istrinya, kembali kepada anak-anaknya. Di situ terjadi pemulihan yang ajaib. Saudara, hanya orang yang sudah sembuh yang bisa membawa kesembuhan. Saudara, apa yang terjadi yang ajaib setelah buah-buah pertobatan dan pemulihan sekian lama? Tuhan mulai gerakkan saya untuk bawa Pastor Yongki menggembalakan salah satu cabang kami di kota New York. Yang menarik, saya bersyukur karena dari latar belakang orang yang terluka, yang hancur dalam pernikahan. Sekarang di New York, jadi pakai Tuhan banyak menolong pernikahan-pernikahan yang lain, menyembuhkan pernikahan-pernikahan yang lain. Bahkan saya bilang spesialisasinya dia bagian rumah tangga yang gawat-gawat. Saudara, hari ini saya lihat hidupnya, keluarganya dipulihkan, anaknya dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Terutama anak yang kedua, masih muda, tapi sekolahnya bagus, bahkan sekarang jadi dapat kerjaan yang bagus dalam bagian perusahaan accounting yang cukup punya nama di Amerika. Dan cuman kerja di rumah, jadi manajer, gajinya sangat besar. Bahkan akhirnya di awal tahun ini, saya diminta Pastor Yongki untuk datang ke New York. Syukuran dia bisa beli rumah di kota New York. Anda tahu, kota New York untuk beli rumah nggak mudah. Mahalnya bukan main. Bahkan harga yang dipasarkan seringkali akhirnya nanti waktu jadinya lebih tinggi daripada harga yang dipasarkan. Karena banyak orang-orang dari China yang kemudian lebih tinggi. Dan akhirnya ketika saya mendoakan rumah itu, tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan. Saya bilang, dari sebuah kesembuhan, dimulai dari sebuah taburan yang baik, dengan linangan air mata, yang pernah dilakukan oleh istri, oleh Pastor Yongki pada waktu itu. Maka Tuhan pulihkan. Dan hari ini, dia bisa nikmati rumah yang baik di kota New York. Hanya orang yang sembuh yang bisa disembuhkan. Hari ini izinkan Tuhan menyembuhkan saudara. Jangan tunda lagi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya tahu hadirat Tuhan ada di tengah kita. Izinkan saya mengambil beberapa menit ke depan. Naikkan pujian, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Pulihkan setiap luka semua. Dan sembuhkan. Saudara yang mau alami kesembuhan. Kalau saudara mau alami kesembuhan,
Mari taruh tangan di dada masing-masing. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Janji-Mu buat setiap kami hari ini dalam Yeremia pasal yang ke-30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan. Sebab aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini terimalah kesembuhan. Izinkan orang Samaria yang murah hati yaitu Yesus menjamah saudara. Mari kita percaya dan terbuka kepada Yesus. Bahkan izinkan Roh Kudus mulai mengoperasi luka-luka kita. Mungkin ada luka di masa lalu kita, masa kecil yang belum bekas. Mungkin trauma-trauma masa lalu. Bahkan kalau di anak tirikan, kecewakan, disakiti, dikhianati. Mungkin kau berkata, aku udah ngampuni, tapi setiap kali Anda mengingat peristiwa itu, ada bagaimana belum sembuh secara sempurna. Izinkan Tuhan menyiramkan minyak yang baru, menyiramkan anggur yang baru buat saudara hari ini. Dalam nama Yesus, terima. Dalam nama Yesus. Izinkan mengangkat saudara. Berkeledai tenggangannya sendiri. Engkau diangkat. Sampai engkau melihat rencana Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan izinkan Tuhan merawat kita tuntas. Saya tahu ada beberapa saudara yang masih terus dealing dengan kepahitan, kebencian. Engkau berkata, Tuhan terlalu berat dan sakit. Hari ini ada rumah Immanuel seperti tempat penginapan itu yang juga dipakai Tuhan untuk mau merawat saudara. Tuhan Yesus, sembuhkan setiap kami. Kami mau jujur di hadapan-Mu. Seringkali kami sebagai hamba Tuhan, kami juga dikecewakan oleh jemaat yang kami layani. Seringkali kami dikhianati. Seringkali seorang anak Tuhan kami disakiti, dihina, dikecewakan, ditinggalkan. Di hari ini izinkan kami mau disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan dengan Anda berada. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Jehovah Rafa, Sang Penyembuh, terima dalam nama Yesus. Dan ketika semua kita disembuh, lebih lagi saudara membawa kesembuhan. Berkati Tuhan rumah doa Immanuel ini. Berkati Ibu Lili. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati semua orang-orang yang Tuhan kirimkan. Sehingga kami sembuh dan membawa suara kesembuhan. Kami akan dipakai Tuhan menjadi berkat di mana-mana. Bu Lili, Tuhan akan titip kirim dan pelayan Ibu Lili. Jangan takut. Itu adalah orang-orang yang nanti menjadi seperti pahlawan Daud di Adul. Dan terima kemampuan dari Tuhan. Bahkan saya melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah mengalami kehancuran. Tuhan akan pakai Ibu Lili dengan tim untuk merawat mereka sehingga mereka kembali dipulihkan. Satu hal, izinkan Tuhan terus menyembuhkan kita. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Terjadi keputusan, kesembuhan dalam kehidupan kami. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati, saya kembalikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan nanti kita mau berdoa syafaat, kita mau tutup rumah doa kita pada hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih